Menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, PLN memastikan pasokan listrik aman di Bali dengan menjaga kecukupan daya pada sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi. Saat ini, sistem kelistrikan Bali dalam kondisi normal, dengan cadangan daya yang lebih besar dari kapasitas pembangkit terbesar yang beroperasi. Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, PLN telah menyiapkan pasokan listrik dengan memastikan kecukupan daya pada pembangkit, transmisi, dan distribusi, di mana secara umum dalam status normal. Artinya, cadangan daya lebih besar daripada kapasitas pembangkit terbesar yang beroperasi. Dan sebagai informasi juga, daya mampu yang ada pada sistem Bali yang bersumber dari pembangkit Bali dan juga dari sistem Jawa berdasarkan deklarasi neraca daya bulanan adalah 1.388 MW, dan dengan data beban puncak tertinggi yang pernah terjadi tahun 2025 ini adalah 1.189 MW, maka sistem Bali mempunyai cadangan yang cukup. Untuk menyambut 2 hari raya beberapa waktu ini, PLN telah menetapkan kesiapsiagaan dengan periode mulai tanggal 17 Maret kemarin sampai dengan tanggal 11 April yang akan datang, di mana periode kesiapsiagaan ini mempunyai arti bahwa segala peralatan sudah diperiksa dan siap beroperasi dengan baik. Semua kegiatan terkait pemadaman terencana ditiadakan, serta diaktifkan sejumlah posko siaga untuk memberikan layanan yang cepat dan optimal. Apabila masih terjadi padam akibat gangguan, pemulihan akan lebih responsif dan cepat. Dengan demikian, kami mengharapkan masyarakat dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Adapun jumlah posko siaga, keandalan yang telah aktif adalah sebanyak 90 lokasi, tersebar di lokasi-lokasi seperti lapangan, masjid, fasilitas transportasi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk jumlah personil yang terlibat untuk mengawal periode kesiagaan ini adalah sebanyak 1.058 orang dengan peralatan pendukung sebanyak 81 unit, terdiri dari UPS, genset, dan unit gardu bergerak. Serta tidak lupa juga ada kendaraan operasional yang kami siapkan sebanyak 97 unit. Kemudian juga material cadang dalam jumlah yang cukup. Tidak ketinggalan, dalam mendukung ekosistem hijau, kami juga menyiapkan sejumlah 135 mesin SPKLU yang berada di 78 lokasi tersebar di Pulau Bali. Sehingga setiap kendaraan listrik yang beroperasi di sekitar Bali akan nyaman untuk memastikan kendaraan listriknya dapat digunakan dengan lancar. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN menggunakan aplikasi PLN Mobile, di mana dalam satu aplikasi ini berbagai layanan terkait kelistrikan dapat dinikmati, dapat digunakan setiap saat, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam mengakses layanan PLN yang transparan dan pasti berintegritas. Mungkin bisa jelaskan kira Pak, peran dari UP2D Bali ini Pak, seperti apa? Ya, kalau dari UP2D, kami pastinya menyiapkan peralatan-peralatan yang terpasang di jaringan supaya kami bisa melaksanakan pengaturan jaringan dengan lancar ya. Jadi beberapa peralatan di jaringan sudah kami siapkan untuk dioperasikan secara remote. Tidak lupa juga sebagai pengendali peralatan tersebut, kami menyiapkan tenaga-tenaga operator terlatih ya untuk menjalankan aplikasi kami yang dinamakan SCADA. Aplikasi ini akan sangat membantu untuk pelayanan lebih cepat dan juga lebih akurat. Untuk operator kami siagakan dalam 4 shift ya, 24 jam standby dan juga bekerja dengan fokus dan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sehingga petugas di lapangan ya, petugas pelayanan itu dapat secara yakin, secara aman melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan dan juga bisa diandalkan untuk memastikan pelayanan listrik kepada pelanggan tetap aman dan andal. Oke, sedikit Pak, sedikit tips untuk masyarakat. Ini kan memasuki bulan
memudik ini ya. Mungkin ada yang meninggalkan rumah supaya nggak ada terjadi kebakaran dan sebagainya. Oh iya, beberapa tips ya. Jadi seperti misalkan untuk pelanggan dan juga masyarakat ya yang berencana berpergian atau pulang kampung ya di periode hari raya ini, beberapa tips diantaranya adalah memastikan bahwasannya peralatan-peralatan listrik yang tidak digunakan atau dinyalakan ya itu dapat dicabut dari stop kontak ya. Tentunya juga meninggalkan beberapa peralatan tetap nyala seperti penerangan ya supaya tidak terjadi gangguan pada keamanan lingkungan di sekitar rumah pelanggan. Dan tentunya juga memastikan juga agar sekitar dari masyarakat atau dari pelanggan itu mengetahui ya, misalkan kepala lingkungan ya, ketua RT itu juga mengetahui bahwasannya ada pelanggan yang atau masyarakat yang meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, sehingga di sana juga bisa terbantu ya dari lingkungan sekitar untuk mengawasi rumah tempat tinggal.